Pilih 100.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2 untuk orang lain. 200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. 400.000 atau kali 2. Kali 2 dong. 800.000 atau kali 2 untuk orang lain. Pastinya kali 2 untuk orang lain. 1.600.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. Yakin Pak, ini 1.600.000 loh. Ini sih duit jajan anak saya tiap hari. 3.200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Saya ulangi lagi, 3 juta kali 2. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Ambil 51.200.000 atau kali 2 untuk orang lain, tapi saya ngutang terus miskin gak bisa bayar, gimana nih? Wah, kesian. Abah berhentiin aja ya. Tapi nggak seru lagi. Berhenti aja, gak apa-apa Pak. Kali 2. Kali 2 buat orang lain. Oh, pikirin baik-baik nih ya. Duit 204.800.000 ini lu ambil, bisa naik haji, bisa umroh, bisa ke Jepang, bisa boya-boya nih ya. Atau kali 2. Kali 2. Allah Akbar. Ini ya Pak ya, saya udah capek nih. Dengerin ya, ini saya mau ngasih duit nih. Ngasih duit, inget, ngasih duit 409.600.000 nih. Dengar ya, Luxembourg itu negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi di dunia. Per tahunnya, masyarakat di sini rata-rata punya penghasilan 2,5 miliar rupiah per tahunnya. Kamu ini mau nantangin apa gimana sih? Atau kali 2. Kali 2. Baik, Bapak ingin mengajukan pinjaman ke Ada Kita ya. Butuh duit berapa, Pak? 819.200.000. Kali 2. Tidur biar cepet pagi. Selamat Pak. Kok masih malam sih? Malam lagi. Malam lagi. Kok malam mulu sih di sini? Aduh. Soalnya lu di Antartika. Coba kalau diantar Harry, diantar Fuad, diantar Sahrul, bakal lebih cepet paginya. Nggak malam terus. Nggak ngerti ya? Lucu padahal. Nah ini misalnya matahari nih, misal. Ini bumi nih. Jadi kan bumi ini mengelilingi matahari nih. Ada bagian bumi yang nggak kena sinar matahari. Di Antartika nih, di atas ini nih. Jadi dia nggak kena sinar matahari ya, malamnya juga berbulan-bulan gitu. Kalau kena sinar matahari pas musim panas nih kayak gini, miring kayak gini buminya, itu bisa lama siangnya, berbulan-bulan juga. Wah, bisa gitu ya? Waktu musim dingin, Antartika mengalami polar night. Itu malamnya bisa berbulan-bulan, dari April sampai September. Kalau musim panas, matahari terus bersinar tuh, dari Oktober sampai Maret biasanya gitu. Seru kan? Enggak, gua mau pulang ke Indonesia aja. Loh, kenapa? Kan seru di sini, musim panasnya lama. Seru apaan? Malam mulu di sini. Nyuruh hibernasi apa ya? Emang yang paling cocok tinggal di sini tuh yang beruang kutub. Udah, gua mau pulang. Nah, Wah, kopi Ethiopia enak banget ternyata ya. Jelas dong, kopi pertama kali ditemuin kan di Ethiopia. Udah 2024 baru tahu kopi pertama kali ditemuin di sini. 2024. Sekarang 2017. Hah? 2017? Lu ngitungnya gimana sih? Ya jelas-jelas ini 2024. Iya lupa, lu bukan orang sini. Kalau di Ethiopia sekarang tahun 2017 gitu. Iya, soalnya 1 tahun di sini ada 13 bulan. 13 bulan? Iya, bulan ke-13 itu namanya bulan Pagume. Isinya cuma 5 hari doang. Nah, kemarin tuh baru selesai bulan Pagume. Terus kita tahun baru deh. Bulan lalu kan September. Kok tahun baru sih? Ya iya, kita tuh tahun barunya bulan September kalau di kalender kalian, bukan Januari. Udah, jadi bingung gini. Udah, gua mau pulang. Udah jam 6 sore ini. Jam 6 sore, jam 12 sore. Jam 12 siang, bukan sore. Ya, kita nyebutinnya beda di sini. Jam 12 malam kita nyebutnya di sini tuh jam 6 malam. Kalau jam 6 pagi kita nyebutnya jam 12 pagi. Bodoh amat. Udah, gua pusing. 50 juta untuk kegiatan 17 Agustus di sekolah. Nah ini kegedean ini mah. Kasih 20 juta aja, 30 jutanya masuk kantong gua. Baik Pak, 20 juta untuk kegiatan kita di 17 Agustus saya terima ya Pak. Habis ini saya langsung salurkan ke siswa kita. Wah 5 juta ya Pak. Padahal kita proposalnya cuma minta 4 juta loh Pak. Ya, jadi kayak gini Pak, boleh nggak kalau kita kan panitia kan juga capek kan Pak. Jadi boleh nggak lebihnya kalau kita ngurus-ngurus acara nanti kita beli makanan untuk panitia gitu Pak. Biar semuanya juga seneng ngurusin acara ini Pak. Oh ya boleh dong, kalian kan panitia juga capek juga. Lagian sekolah juga mau apresiasi kerja kalian kan. Jadi 1 jutanya beli makanan aja untuk kalian ya. Wah boleh, asik. Makasih ya Pak. Iya sama-sama nak. 5 juta udah girang banget. Padahal duitnya udah gua makan separoh. Lebih malah. Lagian 20 juta gede amat untuk acara sekolah kayak gini doang. Apa? 5 juta? Pak, jadi gini Pak, saya kasih ke Bapak kan 20 juta. Saya bisa jelasin Pak. Jadi 20 juta itu kemarin kan yang itu Pak.
Waduh, sumpah Pak, kecewa saya Pak. Cemas kau deh padahal duitnya udah gua tilep duluan. Hewan nasional Indonesia burung Garuda kan ya? Kenapa semua orang ngiranya burung Garuda sih? Hewan nasional Indonesia itu cuma simbol doang. Aslinya tuh elang Jawa. Kalau hewan nasional Indonesia itu komodo. Sama kayak bendera lu kan, butan, naga tuh. Tapi kan hewan nasionalnya nggak naga kan? Ya kali naga. Hewan nasional kita tuh takin. Nah, kalau Paraguay apa tuh? Oh, hewan nasional negara gua itu ya nyamuk. Ih, kenapa sih pada ketawa? Ya iyalah, masa nyamuk kayak nggak ada hewan lain aja. Masih mending gua nyamuk, hewannya ada. Tuh, tanya tuh sama orang Wales tuh, hewan nasionalnya hewan apa? Kenapa emangnya? Tanya aja, coba. Ya udah, hewan nasional lu apaan sih? Hewan negara gua. Naga merah. Waduh, naga beneran, Cok. Nah, lu mampus lu. Hai cantik. Apa sih? Kenapa di Belanda banyak makhluk kayak gini sih? Udah maklumin aja, soalnya Belanda itu negara Eropa pertama yang ngelegalin pernikahan sama jenis. Kalian di Eropa aneh banget dah. Negara maju-maju, tapi kok pikiran kalian tuh kayak maju mundur gitu. Udah, ayo ke museum yuk. Gimana museumnya? Bagus kan? Bagus sih. Tapi kok gue lihat-lihat dari tadi kok banyak banget replika benda-benda bersejarah dari Indonesia. Replika? Yang aslinya tuh di sini. Negara kalian tuh yang majangin replika di museum. Masa yang aslinya di negara lu? Ya kan negara lu kita jajah. Jadi barang antik-antiknya ya kita ambilin juga lah. Atau kalian juga nggak peduli ngejaga warisan leluhur aja kalian nggak bisa. Ini lu nyari ribut apa gimana nih? Tenang. Ini bahasa Indonesianya apa? Ember. Iya sama. Di Belanda juga ember namanya. Terus ini apa bahasa Indonesianya? Handuk. Sama bahasa Belandanya juga handuk. Ya terus kenapa? Ya harusnya kalian terima kasih lah udah kita jajah. Kalian bisa tahu ini namanya handuk. Coba kalau kalian nggak pernah kita jajah, kalian nggak bakal tahu ini namanya handuk. Mungkin namanya sekarang jadi gitu. Permen segini di Zimbabwe berapaan harganya? 100 triliun Zimbabwe. Permen segini 100 triliun. Wah, 100 triliun. Waduh banget itu duitnya. Semobil kali ya? Bercanda, lagian gak banyak. 100 triliun Zimbabwe itu cuma selembar kok. Selembar doang. Negara kita dulu tuh bangkrut banget. Makanya waktu itu tuh nyetak 100 triliun Zimbabwe gitu. Sekarang tuh ya bangkrut aja, nggak bangkrut banget. Sama-sama bangkrut dong. Ya itu tahun 2008 waktu kita bangkrut banget gitu. 2024 kita tuh lagi usaha biar negara kita tuh nggak bangkrut banget gitu. Salah satu caranya dengan nyetak duit berbasis emas biar ekonomi kita stabil gitu. Namanya Zimbabwe Gold. Jadi duit 100 triliun itu yang nggak laku lagi sekarang di sini. Selain mata uang Zimbabwe, mata uang kayak dolar Amerika, terus rand Afrika Selatan juga berlaku di sini. Jadi bisa dipakai untuk jajan sehari-hari. Oh, jadi banyak banget ya mata uang yang berlaku di Zimbabwe. Iya. Duit monopoli laku juga nggak di sini. Ada banyak gua di rumah. Gua udah serius jelasin dari tadi. Orang nanya doang kok. Cewek, tinggal di Venezuela enak banget. Ceweknya cakep-cakep. Terus ya bawa duit 100.000 rupiah aja bisa jadi 13 juta bolivar Venezuela. Kaya gua. Party dulu kita. Kaya gua. Kamu tuh nggak boleh denger musik keras-keras di Venezuela ini. Mau di penjara kamu, ha? Enggak kok, Pak. Ini saya matiin kok. Udah, masak aja. Nah, ini enak nih. Loh, ikan kamu itu belum mateng. Sini penjara. Loh, penjara lagi. Saya juga masak ayam kok, Pak. Kalau ini sih kematangan, keras gini. Penjara. Loh, kok dikit-dikit di penjara sih, Pak? Iya, di sini emang gitu peraturannya. Dengar musik keras-keras di penjara. Masak nggak matang di penjara. Masak kematangan di penjara. Ngebut di jalan di penjara. Lambat banget pakai motor di penjara juga. Dagang, ngeletakin harga ketinggian di penjara. Terus bikin janji sama dokter gigi tapi kamu nggak datang di penjara. Ya, tapi kenapa, Pak? Kok dikit-dikit di penjara sih di sini? Alasannya itu loh. Kenapa? Banyak tanya kamu di penjara. Bakal pakai baju adat nih ke sekolah. Wih, pasti keren banget nih. Makin ganteng aja gue kalau pakai baju adat kan. Iya, seneng banget. Pasti bakal nanti makin cantik. Aku pakai kebaya soalnya kan. Suka. Enggak, panas tau. Baju adat kalian mah enak. Kalau gua ya panas. Gak mau lah gua pakai baju adat. Kenapa sih? Repot banget pakai baju adat ke sekolah. Ayo. Leher gua udah tebel ini. Tahan gua pakai zikir dari pagi sampai pulang sekolah. Tahan. Ayo. Pakai zikir. Ayo. Tahan gua. Payu, siapa mulu buat peraturan ini? Dikiranya enak apa pakai baju adat daerah gua? Sakit nih kepala, migrain bisa. Enggak ada. Pokoknya pakai baju adat enggak ada. Enak aja pakai baju adat lah. Peraturan kayak gini bagus tau. Menghormati tradisi. Kau nih, awalan nyanyi 10 kau nih. Enggak usah pakai bahasa kerajaan ya. Sini ayo berantem. Ya udah sini ayo. Jangan pakai baju adat. Pakai baju adat. Pakai baju adat. Pakai pokoknya. Pakai. Wah,
Sepi banget nih negara, kayak kuburan. Gedung putih, mobil putih semua, kayak batu nisan. Ini lagi putih mukanya kayak setan. Soalnya di sini nggak boleh pakai mobil hitam. Kalau ada mobil hitam bakal dihancurin. Jadi di sini harus serba putih ya. Aneh banget. Warga baru ya? Iya, bagus nggak pakai jenggot, nggak pakai kumis. Soalnya itu dilarang ya di sini. Lah, bukannya negara ini mayoritas Islam, masa nggak boleh pakai jenggot, pakai kumis sih? Ya nggak boleh kata presidennya lah. Terus kalau jadi warga baru Turkmenistan wajib baca kitab Ruknama. Itu kitab spiritual yang ditulis oleh Presiden Saparmurat Niyazov. Kitab ya Al-Quran bang, gimana sih? Ya ini juga. Terus baca juga buku biografi Saparmurat Niyazov, itu wajib loh di sini. Ngapain baca gitu? Ya biar lu tau lah kehebatan presiden di sini. Itu buku juga udah dikirim keluar angkasa untuk mengelilingi bumi 150 tahun ke depan. Buat apaan? Kalau buku itu di luar angkasa, tandanya kami orang Turkmenistan itu udah menguasai luar angkasa. Iya. Dari dulu sering banget nonton film kungfu. Sekarang udah tinggal di Hong Kong. Siapa tahu nanti kan ketemu Jackie Chan kan ya. Tapi hati-hati tinggal di Hong Kong. Kenapa? Nggak ramah sama orang-orang miskin soalnya. Alah, ayo sarapan dulu. Bubur satu bu, jadi berapa? 100.000. 100.000? Kenapa kaget? Ketahuan nih miskin. Kopi susunya bu? 100.000 lagi. 100.000 lagi. Kopi gini doang loh. Kaget lagi. Di Hongkong tuh emang gini harganya. Miskin. Jalan-jalan ayo. Naik tram 20-30 ribu di sini. Pakai mobil lu deh. Bensin 50 ribu per liter di sini. 50 ribu. Hongkong, nggak usah kaget miskin. Udah, mending gua pulang ke Indonesia. Enakan tidur di rumah daripada di sini. Hah? Rumah? Iya, rumah. Kenapa? Nggak punya ya? Cuma tinggal di apartemen kecil doang, 40-50 juta sebulan. Nggak punya rumah. Miskin.